Sehingga kecenderungan bahwa, untuk anak muda sekarang makin meningkat kasus stroke dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pola hidup dan pola makan yang tidak sehat tersebut. Oh, kalau faktor penyebabnya apa itu, Dok, yang bisa menyebabkan stroke itu terjadi pada kita, Dok? Ya, jadi, penyebab stroke atau faktor resiko stroke itu ada 2. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kelemahan anggota gerak mendadak, Dok. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, Dok, untuk penanganan segera gitu kalau kita di rumah terjadi. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah, dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehat dan berkualitas, itu yang kami tawarkan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan melayani. Kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Halo Sobat Sehat, saya Fartila Mega Utari. Selamat datang di podcast RSMY, Cepat, Ramah, dan Melayani. Untuk mendukung kami dalam memberikan info seputar kesehatan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di akun YouTube kami, RSMY Official. Tidak lupa juga follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, berhubung tanggal 29 Oktober ini adalah Hari Stroke Sedunia, hari ini kita akan ngebahas salah satu penyakit yang sering banget terjadi di masyarakat, tapi sebenarnya bisa banget loh dicegah jika kita tahu cara penanganannya. Nah, untuk membahas lebih dalam soal ini, sudah hadir bersama saya salah satu dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Muhammad Yamin ini, Ibu Dr. Lina Eka Dewi. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu, ya. Baik, Bu. Selamat dokter ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada Hari Stroke Sedunia ini, dokter ya. Jadi, Dok, hari ini kita akan ngobrol tentang apa itu stroke, tentang penyebab stroke, dan juga tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari stroke, Dok, ya. Baik. Dok, mungkin kita sering dengar nih, Dok, tentang stroke, tapi banyak juga kita belum mengetahui apa itu sebenarnya stroke. Bisa dokter jelasin, Dok, apa itu stroke, Dok? Oke. Jadi stroke itu adalah gangguan penyakit neurologis yang terjadi mendadak, sifatnya tiba-tiba, dan menyebabkan kecacatan atau kematian dan berlangsung lebih dari 24 jam. Dan tidak ada penyebab lain dari penyakit ini atau stroke ini selain faktor vaskuler. Oh, Itu gitu, Dok. adalah definisi dari stroke. Kalau faktor penyebabnya apa itu, Dok, yang bisa menyebabkan stroke itu terjadi pada kita, Dok? Ya, jadi penyebab stroke atau faktor resiko stroke itu ada 2. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Itu Apa itu, Dok? diantaranya hipertensi, kencing manis, gangguan kolesterol, dislipidemia istilah medisnya, atau kelainan jantung. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya adalah usia. Jadi semakin meningkat usia, faktor resikonya akan semakin meningkat. Dan itu kita tidak bisa cegah dengan menua itu kan. Lalu yang Gitu, Dok. kedua, jenis kelamin. Dikatakan pria itu memiliki faktor resiko stroke lebih tinggi dari wanita pada saat wanita belum memasuki masa menopause. Tapi apabila wanitanya sudah masuk masa menopause, maka faktor resiko wanita dan pria menjadi sebanding. Lalu yang ketiga, keturunan atau herediter. Jadi kalau memang di keluarga kita ada yang menderita stroke, maka peluang kita untuk mengalami stroke akan lebih besar dibanding yang tidak ada riwayat dalam keluarganya. Keturunan gitu, Dok, ya? Ya, keturunan. Juga dalam penelitian dikatakan untuk ras. Dikatakan
orang dengan kulit berwarna seperti Asia atau negro itu lebih tinggi peluang untuk mengalami stroke-nya dibanding orang kulit putih. Oh, Itu gitu adalah dok ya. beberapa faktor risiko stroke dan itu bisa nanti untuk antisipasinya ke depan. Tadi kan dokter bilang nih, kalau orang tua bisa terkena stroke dok ya. Tapi gimana dok? Apakah bisa stroke ini menyerang kepada orang-orang yang muda dok? Ya. Orang-orang usia muda. Oke, jadi kita kembali ke definisi semula ya, bahwa faktor risiko stroke itu tidak ada penyebab utamanya selain faktor vaskuler. Jadi termasuk diantaranya aliran darah ke otak atau komponen darah itu sendiri. Jadi artinya selain hipertensi itu juga pola hidup. Jadi saat ini kita melihat kecenderungan untuk para kaum muda ini pola hidup dan pola makannya yang kurang sehat ya. Di antaranya itu merokok, Oh iya. terus kurang makanan serat. Jadi banyak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji yang tinggi garam sehingga meningkatkan peluang untuk hipertensi. Sehingga kecenderungan bahwa untuk anak muda sekarang makin meningkat kasus stroke dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pola hidup dan pola makan yang tidak sehat tersebut. Oh, semakin tinggi berarti dok ya. Ya. Orang-orang di usia muda terkena stroke. Ya. Wah. Dikatakan 1 dari 4 orang di Indonesia itu mengalami peluang untuk mengalami kejadian stroke. Wah, harus jaga pola makan dok ya. Ya, benar. Harus jaga pola hidup sehat. Nah dok, saya juga pernah dengar nih dok, ada namanya stroke iskemik dan stroke hemoragik dok ya. Ya. Apa sih bedanya stroke iskemik dan stroke hemoragik ini dok? Boleh bantu dijelasin dok? Oke. Jadi kalau stroke iskemik itu biasanya terjadi karena penyempitan aliran darah atau tersumbatnya darah ke otak sehingga terjadilah kematian jaringan otak yang mengakibatkan keluhan seperti lemah anggota gerak atau bicara pilu atau gangguan penglihatan ataupun pusing atau sakit kepala mendadak. Sedangkan stroke hemoragik itu karena pecahnya pembuluh darah akibat tekanan darah yang terlalu tinggi atau memang sebelumnya sudah mengalami gangguan pembuluh darah itu sendiri. Misalnya ada kelainan seperti adanya aneurisma ataupun gangguan pembuluh darah lain seperti arteri vena malformasi. Jadi ada defek atau kelemahan dinding pembuluh darah sehingga begitu tekanan darah tinggi dia akan pecah. Oh gitu dok. Tadi dokter ada bilang bicara pelo dok ya. Berarti itu salah satu tanda gejala stroke bukan sih dok, yang kayak bicara pelo gitu dok? Ya, tapi kita ingat kembali bahwa seluruh gangguan yang terjadi itu sifatnya tiba-tiba, bukan dari lahir atau terjadi sudah lama dan perlahan-lahan. Jadi sifatnya tiba-tiba. Jadi bisa saja berupa bicara pelo atau senyum yang tidak simetris, bisa berupa kelemahan anggota gerak, biasanya sebelah yang mendadak, ataupun gangguan penglihatan yang terjadi mendadak, atau baal sebelah yang terjadi mendadak gitu ya. Jadi semua gejala klinis yang sifatnya mendadak itu kita curiga ke arah stroke. Oh gitu dok ya. Nah dok, kalau misalnya dok di keluarga kita ada yang dokter katakan tadi bicara pelo misalnya dok, kelemahan anggota gerak mendadak dok. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dok untuk penanganan segera gitu kalau kita di rumah terjadi pada keluarga kita? Ya, jadi kalau kita menghadapi anggota keluarga atau kerabat dekat kita mengalami keluhan mendadak seperti yang tadi disebutkan, maka kita harus segera membawa ke rumah sakit karena otak itu memiliki golden period, yaitu teori idealnya 4,5 jam, tapi kita di Indonesia karena keterbatasan transportasi itu masih diperlonggar menjadi 6 jam karena itu adalah masa periode emas untuk menyelamatkan sel-sel otak yang mulai mengalami iskemi atau kematian jaringan. Jadi berarti kalau itu golden periodnya tadi dok ya, kalau jadi ada penderita stroke harus dibawa sebelum 4,5 jam. 6 Kalau jam di dok. Indonesia 6 jam. Oh 6 jam. Idealnya 4,5 jam. Oh gitu dok.
Oke dok, sekarang kalau dari sisi makanan nih dok, apa aja sih dok yang harus dikurangi nih buat biar kita nggak gampang terkena stroke dok? Oke. Jadi tergantung faktor resiko kita. Kalau memang kita penderita hipertensi, berarti kita harus mengurangi asupan garam. Kalau penderita diabetes atau kencing manis, harus mengurangi asupan karbohidrat dan gulanya. Lalu kalau kita gangguan kolesterol, lemak dalam tubuh, tentu kita harus menjaga makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi, terutama dari lemak hewani. Nah, gitu, Dok. itu di samping menghindari hal-hal tersebut, kita juga harus meningkatkan diet tinggi serat. Jadi diet tinggi banyak serat. sayur, banyak buah gitu ya, yang merupakan asupan-asupan yang tinggi antioksidan dan Tinggi serat. vitamin. Ya. Oke. Nah dok, ada juga yang bilang nih dok, stroke itu penyakit yang tidak bisa sembuh. Itu benar nggak sih dok? Stroke itu penyakit yang tidak bisa sembuh. Jadi sel saraf itu memang memiliki hal yang unik ya. Dulu kita bilang saraf itu tidak bisa memperbaiki diri, tapi dengan kemajuan teknologi dan obat-obatan ternyata sel saraf itu memiliki yang namanya neuroplastisitas. Jadi ada peluang untuk memperbaiki dirinya seperti organ-organ lain. Tapi memang proses memperbaiki dirinya tergantung beratnya kerusakan sel otak itu sendiri dan juga faktor resikonya harus segera diatasi. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan yang memang sudah permanen, memang makanya definisi stroke itu akhirnya menyebabkan kecacatan atau kematian gitu. Karena Tapi memang sudah mati sel otak itu, tidak Tapi bisa ada- diperbaiki lagi kalau yang sudah mati. Yang kita bisa perbaiki adalah daerah di sekitar yang mati itu yang disebut dengan penumbra. Nah, yang masih mengalami iskemi itu yang bisa segera dipulihkan gitu. Wah, luar biasa sekali dok ya bincang-bincang hari ini. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari ternyata tentang stroke ini dok ya. Nah, ternyata stroke ini bisa dicegah dok ya rupanya dengan apa tadi dok, menjaga pola makan, olahraga dan juga kontrol rutin ya dok ya tekanan darah. Untuk faktor resiko. Oke. Ya, tidak hanya tekanan darah. Jadi kalau ada gangguan Diabetes jantung, tadi. Oh. rutin berobat jantung. Kalau ada diabetes, ya rutin kontrol untuk diabetesnya. Menjaga kadar kolesterol juga dan hindari merokok terutama untuk bapak-bapak. Oh iya Bapak. Oke dok, terima kasih dokter ya atas waktunya dan ilmu yang sangat berharga untuk kita hari ini dan untuk sobat sehat semuanya. Semoga obrolan ini menjadi pengingat untuk kita agar lebih sayang kepada diri kita sendiri. Dan juga peringatan Hari Stroke Sedunia ini dok adalah momentum mungkin dok ya untuk kita lebih peduli pada kesehatan kita. Benar dok ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan kenali tanda-tanda stroke dan tetap juga jaga otak karena setiap detik itu berharga. Itu yang kami